Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daud dengan NIM 221410073 dari kelas SI4B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu dari tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Di tugas 2, yaitu membuat riset gap, di tugas ketiga membuat literatur, dan tugas keempat membuat daftar pustaka dengan Zotero. Pada tugas pertama, saya membuat research gap dari sebuah jurnal yang sudah masuk ke dalam Sinta. Dalam menentukan gap, saya membuat tabel yang isinya ada nomor, judul, tahun, pengarang, nama jurnal, Sinta, metode, hasil, dan gap. Saya menggunakan 3 jurnal pada tugas ini. Jurnal pertama yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Studi Kasus di Fund Collection. Jurnal kedua yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Jadwal Dokter menggunakan Framework Code Igniter, dan jurnal ketiga yaitu Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Mahasiswa Berbasis Web. Pada jurnal yang pertama diterbitkan pada tahun 2019 dengan pengarang yaitu Rudi Setianto, Nunung Nur Maisah, Nyari Sri Astuti Rahayu. Nama jurnal Sysfotek Global yang sudah Sinta 4. Jurnal ini menggunakan metode prototype dengan hasil sistem persediaan yang digunakan Fund Collection ini masih manual, seperti pencatatan barang, masih manual, dan penyajian laporan persediaan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan data dibutuhkan tidak tepat waktu. Dan hasil kedua, dari sistem yang sedang berjalan, terdapat beberapa kendala seperti masih sering terjadi selisih barang dan permintaan barang yang diminta tidak sesuai data yang ada. Yang ketiga, penulis telah membangun sistem informasi persediaan barang yang dapat diterapkan pada Fund Collection, yaitu dengan cara membuat sistem berbasis web dengan menggunakan metode prototype, sehingga informasi dan data yang diperlukan benar, tepat, dan akurat, serta data dapat tersimpan dengan rapi, dan apabila informasi tersebut dibutuhkan, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Gap dari jurnal ini adalah prosedur sistem yang diusulkan ini untuk meningkatkan proses pembuatan laporan persediaan agar lebih baik dengan menerapkan sistem yang baru kepada Fund Collection, dan bagaimana membuat suatu usulan sistem persediaan barang dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Diagram dan untuk membuat perangkat lunaknya dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi database MySQL dan aplikasi flowchart UML. UML terdiri dari 13 model perancangan. Tetapi pada perancangan aplikasi ini hanya menggunakan 4 diagram perancangan. Di antaranya use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Untuk jurnal yang kedua diterbitkan pada tahun 2020 dengan pengarang Ahmad Fikri Salabi dan Indra Kanedi. Nama jurnalnya Media Infotama yang sudah Sinta 5. Metode yang digunakan jurnal ini adalah metode waterfall atau air terjun. Hasilnya, aplikasi ini berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sistem, sehingga aplikasi ini diharapkan mampu menunjang dan membantu pihak yang terkait dalam proses pengolahan data dan menghasilkan informasi yang cepat, efektif, akurat, dan efisien. Gap dari jurnal ini yaitu berdasarkan uraian di atas ada beberapa saran untuk sistem informasi jadwal dokter, yaitu agar aplikasi ini dapat diimplementasikan ke Vaskes dan rumah sakit yang ada di Bengkulu. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi sehingga menu yang ditampilkan bisa lebih lengkap. Lanjut, untuk jurnal yang ketiga diterbitkan pada tahun 2019
dengan pengarang Ana Juwita Oktasari dan Denny Kurniadi. Nama jurnal Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika yang sudah Sinta 4. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode waterfall dan metode Object Oriented Programming atau OOP. Hasilnya, yang pertama, sistem ini ditunjukkan untuk menjadi sumber informasi bagi unit kegiatan mahasiswa dan pembina. Kedua, sistem ini dapat membantu Kasubag Kemahasiswaan dan penyedia informasi menyeleksi proposal dan laporan, serta dalam pengelolaan penyimpanan data mengenai kegiatan mahasiswa. Yang ketiga, sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa berbasis web dibuat dengan bahasa PHP, menggunakan framework YII2 serta database MySQL. Yang keempat, sistem yang dirancang dapat diakses melalui web browser baik menggunakan handphone maupun komputer. GAP dari jurnal ini adalah Object Oriented Programming atau OOP, Model View Controller atau MVC. Sistem ini dirancang menggunakan framework YII2 dengan bahasa pemrograman Hypertext Processor atau PHP dan database management system DBMS MySQL. Selanjutnya tugas ketiga yaitu membuat analisis informasi dari jurnal. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Studi Kasus di Fund Collection yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan pengarang Rudi Setianto, Nunung Nurmaisah, Nyai Sri Astuti Rahayu, dosen STMIK Bina Sarana Global, mahasiswa STMIK Bina Dharma Global, yang terdapat pada jurnal Sysvotek Global. Untuk menganalisis jurnal, pertama-tama kita membuat pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa what, where, when, who, why, how, dan how many. Untuk pertanyaan what atau apa pada jurnal ini adalah apa metode yang digunakan? Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu prototype. Lalu apa saja masalah yang dihadapi? Jenis barang yang beragam dan banyak, pengelolaan data manual dan transaksi tidak rapi. Lalu untuk pertanyaan where, di mana penulis melakukan penelitian? Jawabannya, penulis melakukan penelitian pada Fund Collection di Villa Tomang Baru Blok E4 nomor 17-18 Kutajaya, Pasar Kemis. Untuk pertanyaan why, mengapa metode tersebut cocok? Jawabannya, karena metode tersebut menyediakan data dengan tepat dan akurat, serta data dapat tersimpan dengan rapi. Apabila data tersebut dibutuhkan, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Lalu untuk when dan who tidak ada pada jurnal ini. Selanjutnya, pertanyaan how. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi? Jawabannya, membuat suatu manajemen persediaan barang, mengembangkan sistem informasi manajemen dari buku ke web. Pertanyaan lainnya, bagaimana sistem yang digunakan pada penjualan online? Jawabannya, consumer to consumer. How many? Berapa banyak produk dan karyawan yang digunakan sebagai objek? Jawabannya 50 produk sepatu dan 2 orang karyawan. Berapa banyak diagram perancangan yang digunakan? Jawabannya 4 diagram, diantaranya use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa banyak aktor? Ada 3, diantaranya adalah admin gudang, marketing, dan owner. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut kita buat ke dalam mind map seperti gambar berikut ini. Ini adalah mind map dari jurnal tadi. Baik, selanjutnya tugas keempat yaitu membuat daftar pustaka menggunakan Zotero. Di sini saya telah membuat daftar pustaka dengan minimal 2 halaman menggunakan Zotero. Ini adalah daftar pustakanya. Lalu ini adalah screenshot di dalam aplikasi Zotero.
Saya menggunakan kurang lebih 20 jurnal untuk membuat daftar pustaka ini agar muat minimal 2 halaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.